Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat siang. Ketemu lagi bersama saya, Ulia Harunisa dalam podcast dakwah milenial. Nah, pada podcast siang hari ini, saya bersama teman saya yaitu Mbak Amel akan sedikit membawakan tema dakwah tentang 3 kiat hidup bahagia dan damai. Oke, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan teman saya. Saya dulu yaitu Mbak Amelia Rizani. Halo Mbak Amel, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kira-kira kesibukannya sekarang apa aja nih? Kesibukan sekarang kuliah aja sih. Kuliah. Hmm, Kalau kuliah itu berarti kayak selalu banyak tugas, terus juga kayak kadang mikir, ya ini nggak banyak tugas gitu kan? Apalagi sekarang kan lagi minggu-minggunya UAS kan. Jadi emang tugas tuh emang bener-bener numpuk. Nah, iya sih, benar juga. Terus gimana sih menurut Mbak Amel? Ada nggak sih cara biar hidup kita tuh bisa bisa bahagia dan sukses terus kayak ya yang positive vibes gitulah. Jadi aku sedikit spoiler ya. Nih Iya aku benar. bawa bukunya Buya Sakur Yasin. Ya boleh ditunjukin nggak kamera? Ah, Nah ini tuh judulnya Berbagi Kebahagiaan, mm, Mengenal Makam-Makam Tasawuf. Nah di dalamnya ini ada salah satu subbab yaitu yang menurut aku ini relate banget sih sama keadaan kita sekarang. Itu ada mm. 3 kiat hidup bahagia dan damai. Wah kayaknya ini subbabnya kayak relate banget sih sama kehidupan kita sehari-hari terutama banyak mahasiswa kan yang sering ngerasa hidupnya nggak tenang, nggak damai, mungkin mereka bingung gimana gimana sih caranya biar hidup tuh bisa bahagia dan damai. Nah, biar biar kita tahu, mari kita persilahkan Mbak Amel untuk menjelaskan. Monggo Mbak Amel, silahkan. Oke, makasih. Sebelumnya ini kita ngomongnya santai aja ya. Iya, iya, Ini iya, kan santai nggak aja. lagi kelas ya. Ah, iya, santai aja. Jadi aku mau eh, ngasih tahu sedikit info tentang 3 kiat hidup bahagia dan damai dari buku ini. Jadi menurut buku ini tuh ada Hmm, tiga kiat untuk kita bisa hidup bahagia dan damai. Nah, hmm, yang pertama itu kita harus memperbanyak zikir. Tapi zikir ini harus continue. Continue, maksudnya continue ini benar-benar yang terus menerus konsisten gitu. Jadi kalau kita capek, kalau kita lelah gitu, kita harusnya zikir setiap saat supaya ya hati kita jadi tambah lapang gitu. berarti kita itu zikir tuh harus kalau bisa setiap saat ya, nggak cuma ketika selesai sholat aja ya. Ya, tuh. Oke, terus Nah, lanjut dah. terus di sini tuh ada juga kalau kita ini lagi marah. Nah, Ya. marah itu kita tuh di sini dianjurkan kalau kita marah dalam posisi yang berdiri itu pertama kita harus duduk supaya emosi itu meredam gitu. Nah, setelah kita duduk, kalau masih emosi nih, kita harus berbaring. Nah, setelah berbaring, kalau kita masih emosi, kita coba ambil air wudhu, terus kita sholat 2 rakaat. Nah, itu supaya kemarahan kita itu atau emosi yang kita punya tuh meredam gitu. Berarti kalau misalnya kita lagi emosi tuh nggak boleh kayak malah dilampiaskan marah-marah kayak maaf ya bahasa kasarnya kayak miso-miso gitu. Kayak gitu malah itu salah ya. Iya, itu malah memperkeruh keadaan yang seperti aku bilang tadi, kita harusnya selalu ingat Allah, kita selalu Hmm. zikir lagi secara berkelanjutan gitu, secara konsisten gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Lalu yang kiat yang ketiga apa ya Mbak Amel? Yang kedua, Oh iya, dua, maaf, maaf, maaf. Maaf ya, maksudnya kurang fokus. nah, kiat yang kedua ini ada berbuat baik kepada semua manusia dengan kebaikan apapun. Nah, di Oke. sini tuh yang perlu digaris bawah itu kebaikan apapun gitu. Nah, kebaikan apapun itu apa sih? Nah, kebaikan apapun itu bisa berupa materi, bisa berupa pujian, bisa berupa sanjungan, tenaga atau pikiran
gitu. Jadi kita kalau mau berbuat baik sama orang lain tuh nggak melulu tentang materi, nggak melulu tentang kita harus misalnya kita mau berbuat baik sama orang, kita harus bayarin dia makan, kita harus traktir atau kita harus beliin sesuatu hadiah, tapi nggak cukup sampai situ. Ternyata masih banyak kebaikan yang lain seperti kita contohnya ngasih pujian, ngasih semangat, ngasih tenaga gitu. Jadi kalau misal kita tuh nggak punya materi yang banyak gitu, kita nggak punya uang yang banyak, kita bisa ngasih pujian, kita bisa ngasih sanjungan, kita bisa ngasih pemikiran ataupun tenaga gitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada temen, ada temen minta tolong, tolong dong, tugasku yang ini belum selesai. Kamu bisa nggak bikinin? Terus kita bantu nih, kita bantu dengan cara bikinin tugasnya itu termasuk berbuat berbuat baik atau malah gimana? Sebenarnya di sini tuh konteksnya berbuat baik itu kan dalam bentuk apapun ya. Kalau yang kayak tadi itu ya tentu aja kita udah berbuat baik, tapi berbuat baik itu jangan sampai kita apa ya namanya? Pokoknya jangan sampai kita menyepelekan orang lain gitu loh. Kayak Oke, kayak kita tiba-tiba merasa oh iya karena aku lebih pinter nih, jadinya mau tak bantu gitu. Kita nggak boleh situ. Tapi menurut Mbak Amel sendiri nih, gimana tanggapannya? Kalau misal, ini contoh aja ya, aku udah berbuat baik sama orang. Nah, tapi orang itu malah memanfaatkan kebaikan, kayak kan kan udah berbuat baik terus nih, Iya. tapi malah temennya malah dimanfaatin terus. Menurut lu gimana? Sebenarnya ini ya, kayaknya itu emang udah sering ya. Iya benar, makanya itu aku Nah, tanya kan. makanya di sini tuh salah satu cara kita apa ya berbuat baik itu dengan salah satu langkah yang paling kecil yang bisa kita ambil itu dengan kita puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu kan sebenarnya sebagai penahan kan. Ketika kita puasa pasti kita kayak yang tadinya mau marah jadinya karena kita ingat lagi puasa gitu jadinya nggak jadi marah gitu. Iya, Nah, paham. tapi yang perlu diingat di sini kita tuh boleh berbuat baik sama orang lain, tapi kita juga nggak boleh apa ya menaruh perasaan atau berharap sama orang yang kita bantu gitu loh. Karena kita lihat aja Malin Kundang, ibunya itu kan berbuat baik. Secara kan Malin Kundang tuh kan anaknya kan. Iya benar. Nah, ibunya tuh kan sangat sayang gitu, sangat cinta pokoknya. Pokoknya berbuat baik sama Malin Kundang, tapi akhirnya Malin Kundangnya malah durhaka gitu loh. Jadi yang bisa diambil dari sini kita tuh boleh berbuat baik meskipun itu sama anak sendiri loh, boleh berbuat baik tapi kita nggak boleh menaruh harapan yang eh, istilahnya itu kayak kita berbuat misalnya nih aku berbuat baik sama kamu tapi aku juga berharap kamu berbuat baik sama aku gitu loh, itu nggak boleh loh sebenarnya. Karena karena kita tuh cukup ya berbuat baik ya udah berbuat baik aja, selebihnya kalau orang mau berbuat jahat atau balik berbuat baik juga sama kita ya itu tergantung orangnya gitu, jadi kita harusnya ikhlas. Oke. Nah, sekarang ini aku paham. Terus, menurut Mbak Amel sendiri, gimana tanggapan Mbak Amel sama orang yang udah dibaikin tapi dia malah ngelunjak? Kan pasti kan di sekitar kita kan banyak ya teman-teman ya. Nah, gimana menurut Mbak Amel sendiri? Nah di sini tuh ini ada sebenarnya ini ada surat Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 60 yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, jadi ini tuh bisa jadi reminding gitu, reminder buat kita kalau ya kalau kita berbuat baik ya udah berbuat baik aja. Selebihnya kalau emang orang yang udah kita perlakukan dengan baik mau membalas dengan kebaikan ataupun kesalahan ataupun hal-hal yang membuat kita marah itu ya udah setidaknya kita udah menggugurkan apa ya kewajiban kita untuk berbuat baik gitu. Oke, paham-paham. Nah, untuk kiat yang terakhir apa nih Mbak Amel? Nah, ini menurutku kayak terakhir ini penting banget sih.
Jadi kata yang terakhir itu, jadilah orang yang pemberani, bukan orang yang pemalu dan penakut. Gitu. Keberanian dalam menghadapi musuh tidak hanya berani untuk maju saja, tetapi juga berani mundur. Wah, kayaknya keren nih. Berarti kita, berarti kita itu jadi orang tuh harus nggak boleh takut ya, kecuali takut sama Allah ya yang pasti. Gitu ya. Nah, menurut Mbak Amel nih, orang yang berani tuh yang kayak apa sih? Orang yang berani itu, menurutku dia yang berani maju, tapi berani mundur juga. Berani mundur itu maksudnya gimana sih? Nah, berani mundur itu maksudnya ketika kita bisa mengambil resiko, kita juga bisa menerima resiko itu, gitu loh. Jadi kita nggak takut gagal, gitu. Berarti nggak semua orang yang berani mundur itu pasti gagal ya. Terus, Terima kasih Mbak Amel atas kiat-kiat yang udah diberikan agar hidup kita semua itu semakin bahagia dan damai. Oke, kawan-kawan, terima kasih telah menonton podcast ini sampai selesai. Saya Ulia Harunisa dan Amelia Rizani. pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah,